Baiklah, saat ini saya Joshua Sambo akan menjelaskan terkait tugas pertama Lab Cyber Security Case Studies. Nah, sebagai latar belakang daripada tugas ini atau skenario ini, yaitu pemerintah, bisnis, dan pengguna video semakin menjadi target serangan cyber, dan para ahli memperkirakan bahwa serangan ini kemungkinan akan menjadi meningkat di masa depan, sehingga perlu untuk adanya cyber security education, pendidikan cyber security saat ini. Nah, di sini ada pusat studi strategis dan internasional memperkirakan bahwa biaya kejahatan dunia maya terhadap ekonomi global lebih dari 400 miliar dolar per tahun, dan di Amerika Serikat saja sebanyak 3.000 perusahaan memiliki sistem mereka dikompromikan pada tahun 2013. Nah, saat ini kita akan mempelajari serangan cyber profil tinggi, dan kita akan bersiap untuk membahas siapa, apa, mengapa, dan bagaimana setiap serangan. Langsung saja. Nah, di bagian task 2 ini atau tugas 2 ini, kita akan melakukan pencarian serangan cyber profil tinggi. Nantinya kita akan menggunakan Cyber Ops Workstation yang sudah saya pakai, yang sudah saya install pada tugas pertama. Nah, di mana pada step 1 ini, langkah pertama, kita akan menggunakan mesin pencarian favorit yang menjadi favorit saya, atau kita bisa saja membuka langsung. Di sini yang ada saya juga bisa. Nah, di sini saya akan menggunakan mesin pencarian yaitu berupa Google. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pencarian untuk setiap serangan cyber yang tercantum di bawah ini. Pencarian ini akan mungkin menghasilkan beberapa hasil, mulai dari artikel, berita, hingga artikel teknis. Oke, langsung saja. Ini yang pertama, kita akan mencari Home Depot Security Breach. Oke, kita bisa langsung saja untuk mencari di bagian sini. Oke. Di sini ada Home Depot. Nah, Home Depot Security Breach ini adalah pelanggaran keamanan Home Depot. Di sini ada beberapa, kita boleh lihat dari yang paling atas. Oke, kita bisa langsung dalam tugas, yaitu pada task 3, tugas ketiga ini adalah kita akan melakukan yang namanya write and analyze of a cyber attack. Nah, di sini yang kita akan mencari yang pertama, who were the victims of the attacks? Siapa korban daripada attacks yang ada? Nah, kalau kita lihat di sini, Home Depot confirms breach of US and Canada stores. Report to the largest in record. Ini adalah yang terbesar, yaitu terjadi di US dan Kanada. Untuk victimsnya adalah secara general adalah US dan Kanada. Roughly a week after a massive batch stolen and debit cards. Ini ada berupa debit cards pencurian. Next, what technologies and tools were used in the attack?
kalau begitu. Oke, mungkin sih kita ada mencari, bisa cari teknologi, tidak ada teknologi, mungkin tools, ini juga tidak ada. Oke, nah di sini ada black box malware. Sebelumnya mungkin kita akan mencari apa itu malware. Oke, malware adalah program yang dirancang dengan bertujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Salah satu contohnya mungkin kasus yang sudah dijelaskan oleh Yuri terkait dengan malware yang pernah booming, yaitu sebuah virus yang ditanam melalui flash disk yang tersebar. Nah, pada tanggal tertentu sehingga merusak sistem komputer dan meminta imbalan seperti itu. Oke, teknologi yang digunakan. The breach, they are assuring that affect customers will not be held responsible for fault charges. The company offers free identity protections, service and credit monitoring to any customers who has shopped at its stores since April 2014. Teknologi dan tools yang digunakan. Oke. Cyber criminal scans find a way known as FAV software. It lists a running process and then steals track data, which is usually found on the card's magnetic strip or embed chip and are used to carry out. Okay, that's the technologies and the tools were used in the attack. Kurang lebih adalah black box malware strikes again. Black box. Mungkin bisa mencari apa itu black box. Wait, ada yang sebelah. Jadi pada lab kali ini kita akan menggunakan, ini adalah jenisnya, malware yang dirancang untuk diinstal pada perangkat POS untuk merekam data dari kartu kredit. Ini adalah semacam program atau virus yang digunakan untuk merekam jejak daripada kartu kredit, debit yang digesek melalui perangkat yang terinfeksi. Jadi itu adalah teknologi atau tools yang digunakan. Ada jenisnya adalah black box malware. Jadi dia menggunakan sebuah program untuk merekam kartu debit dan sebagainya yang pada perangkat yang telah terjangkit daripada malware tersebut atau yang terserang. Untuk pertanyaan selanjutnya, kapan serangan itu terjadi dalam jaringan? When did the attack happen within the network? Kapan itu terjadi? Sudah dijawab tadi pada titik sebelumnya dalam jaringan. It's April 2014. Sebelumnya had been continually modified since its source code was leaked 2012.
kurang lebih seperti itu. Sistem apa yang ditargetkan? Sistem yang ditargetkan tadi adalah OS, operating system atau sistem operasi, karena ini adalah berupa malware, yaitu pada POS yang ada. Black Box adalah malware yang dirancang untuk diinstal pada perangkat POS untuk merekam data. Intinya, ketika virus ini atau malware ini terjangkit pada sebuah perangkat, maka sesuai dengan arahan yang dibuat. Nah, dalam kasus ini, malware-nya ini digunakan untuk merekam data. Apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? In early statement of we previously report the companies, especially industry using POS system, should watch jauh ini belum ada, tapi kalau dilihat daripada untuk kasus saat ini, serangan seperti ini digunakan sebenarnya untuk confirm the payment system. Oke, jadi sistem yang diserang adalah payment system mereka. Jadi motivasi para penyerang ini karena berkaitan dengan uang dan kartu debit. Jadi motivasi mereka adalah untuk mencuri data untuk dipakai untuk mencuri uang daripada pelanggan. Apa yang ingin mereka capai? Kalau dalam kasus seperti ini, mereka mencuri data dan kemudian bisa jadi untuk dipakai untuk dicuri uang pelanggan dan sebagainya. Apa hasil dari serangan itu? Data curian tebusan, perusakan sistem, dan lain-lain. Kalau dalam malware saat ini, kasus malware ini yang dicuri adalah berupa data pada POS yang ada atau pada sistem yang sudah terjangkit. Oke, next untuk bagian selanjutnya adalah target kredit card page. Hari ini adalah target credit card bridge. How is target ahead? Kita bisa cari target to pay, data bridge, data pack 41 million. Oke, mungkin bisa kita coba untuk bagian ini. Bisa berkait browser. Saya bisa coba yang ini. Tuh, ini untuk seperti bisa. Coba kita cek yang paling atas. Ya. Oke, warning lesson of the 2013 target data breach, pencurian target pencurian data breach, pelanggaran. Maaf kamera saya lagi. Okay. Next, what happened during the target data breach 2018? Siapa korban serangan tersebut? During the target breach, cyber criminals were able to steal 14 million credit and debit records and 70 million customer records. Jadi korban ini adalah 40 million credit and debit records and 70 million customer records. This occurred during the holiday season in 2013.
Itu adalah kapan yang terjadi adalah untuk pertanyaan ketiga. When, kapan serangan itu terjadi dalam jaringan pada holiday season in 2013. Oke, next. Apa yang digunakan? Well, it's single largest security breach in history. Okay, the largest security breach. Security breach. Okay, the breach are like one of the major issues that occur after a breach. It isn't just security disruptions, and it's just a cost of the. So langsung saja, how did the target handle the data breach? Target handle the data breach very well. All things considered, it was able to notify customer. Okay, jadi mereka melakukan notifikasi pada customers about 20 days after the breach occurred, but only 4 days after they noticed. Okay, in the wide spectrum of data breaches, this is very fast. The issue is that the breach occurred. Target cloud. Okay, the target is cloud and should have been more cautious about this third-party solutions. And following the data breach, target did issues more secure chip and PIN cards. Okay, masalah tentang secure, keamanan chip and PIN cards. They discovered the chip alone where the cards. A chip and PIN card is what will target the better. Sebentar. Sedikit rumit ya dengan sebentar. Langsung saja. Terkait dengan teknologi dan tools yang digunakan dalam penyerangan ini, tadi seperti kita lihat ada malware yang digunakan. Kalau kita bisa lihat dari isi artikel ini, yaitu ada malware. Malware itu yang sudah dijelaskan pada kasus sebelumnya, sebuah program yang tertanamkan untuk tujuan tertentu. Yang kemudian juga ada kedua adalah phishing, karena kalau kita baca tadi ini ada notify di target handle data breach notify. Jadi mereka menggunakan para attackers ini menggunakan pesan message pada customer, di mana phishing ini sebagai orang yang jadi orang bayangan yang dia sebagai orang lain itu yang misalkan saya melakukan attack phishing, di situ saya menyebutkan diri saya sebagai seorang telkom misalkan, dan di situ saya menyebutkan dalam pesan bahwa Anda menggunakan hadiah, kemudian saya meminta Anda untuk melakukan pengisian data ini dan melakukan OTP dan sebagainya. Itu adalah phishing. Lalu yang selanjutnya adalah exploits. Exploits ini berupa, kita bisa lihat di sini exploits. Kalau tidak salah exploits ini, nah exploit ini ada kode yang menyerang keamanan komputer secara spesifik. Exploit digunakan untuk penetrasi baik secara legal maupun ilegal, mencari kelemahan. Oh ya, jadi exploit ini misalkan software Anda belum diupdate atau
sesuatu yang sudah mengalami kelemahan dari secara software dari perangkat Anda, maka di situ mereka menggunakan kelemahannya. Misalkan Windows saat ini sudah ada Windows 11 dan kemudian Anda masih menggunakan Windows 10, maka sebagai attackers saya bisa mencari informasi terkait Windows 10 kekurangannya seperti apa, dan saya bisa melakukan penyerangan terhadap device Anda seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sniffing. Sniffing adalah salah satu kejahatan cyber berupa penyadapan melalui jaringan internet. Oke, jadi sniffing ini menggunakan jaringan internet lalu lalang daripada jaringan. Misalkan saya masuk pada satu jaringan, kemudian saya bisa mengetahui apa yang Anda buka, apa yang Anda lakukan dalam koneksi jaringan tersebut. Selanjutnya adalah sini ada questions testing tools. Menjadi andalan hacker. Penetration testing adalah simulasi cyber attack yang menyerang sistem tertentu untuk mencari tahu kerentanan yang dimungkinkan. Oke, jadi dia mencoba masuk testing dan mencoba untuk melakukan penetration tadi. Oke, kurang lebih hampir seperti dengan exploits. Dan selanjutnya adalah remote access tools. Remote access adalah kemampuan seseorang untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh. Hampir sama juga dengan yang lain, yaitu adalah cara toolsnya yang digunakan dengan jarak jauh. Next adalah command and control infrastructure. Command and control is defined as a technique. Oke, ini adalah tekniknya used by threat actors communicate with perform device over a network. Oke, antar jaringan seperti itu. Yang terakhir adalah social engine. Oke, ini sepertinya site yang digunakan. Social engine. Social engineering adalah cara di mana penipu atau pelaku menggunakan kesalahan atau kecobaan individu untuk mencuri data atau informasi penting yang konfidensial. Ini banyak, mungkin kesalahan mendownload file yang sembarang, mengakses situs yang sembarang, kemudian bisa jadi memasukkan data-data pada situs sembarang, bisa jadi social engineering. Nah, kemudian adalah when did the attack happen within the network. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di awal tadi, ini terjadi pada saat ini dia. This occurred during the holiday season in 2013. Selain data terjadi pada tahun 2013, terjadi setelah liburan, tepatnya pada musim liburan tahun 2013. What system were target? Nah, kalau kita bisa lihat dari jenis daripada artikel ini, kalau kita bisa lihat ini ada solutions. Oke, company bridge sebenarnya Oke, di sini ada sistem yang terkait adalah sistem pembayaran. Oke, pembayaran tadi kalau kita lihat, karena ini berbicara tentang target credit card breach. Oke. Nah, selain itu juga ada basis data dari pelanggan, karena tadi mencoba mencari data pelanggan, kemudian sistem POS atau point of sale tadi, sistem e-commerce, sistem manajemen rantai pasokan. Pasukan ini maksudnya ada tangan pihak ketiga atau vendors dan sebagainya. Kemudian sistem keamanan perimeter, sistem
manajemen identitas. Ini yang ditargetkan. Kalau kita bisa lihat cyber attack, cure. Check the web address. Kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya adalah what was the motivation. Nah, motivasi mereka ini kalau kita bisa lihat dari apa tadi namanya, credit card breach ini yang mereka menargetkan, atau motivasi mereka ini adalah adiksi dengan pencurian data, keuntungan finansial, pencurian seperti tadi, pencurian finansial, penghinaan. Yang bisa jadi penghinaan ini karena ada companies yang terlibat. Kemudian pencurian informasi rahasia karena berhubungan dengan customer, dan selanjutnya adalah pemerasan, kemudian tantangan teknis. Nah, outcome daripada attack ini yaitu tadi pencurian data, kerusakan reputasi daripada company yang terancam, kemudian kerugian finansial untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi, kemudian biaya pemulihan, financial mungkin dicuri tadi, uang tadi, kemudian gangguan operasional, ketidaknyamanan dan kesulitan bagi pelaku. Kurang lebih seperti itu untuk bagian kedua. Next adalah the Stuxnet virus. Kita cari tentang apa ya di Stuxnet virus. Oke, kita coba cari Stuxnet. Saya akan buatkan pertanyaan-pertanyaan ini berbagi untuk mana nih? Oke, 1, 2, 3, 4 case. Kita coba satu. Saya di sini saya menemukan Fireblocks. Terjadi apa? Tidak. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, with the victims of the attacks, Iran, war hebohkan dunia. Oke, ini regions war. What's going on? What's going on? The fireworks test. It happened. So funny. What's going on? Kita coba cari untuk bbc.co berserang Iran. Itu virus komputer serang Iran. Tadi sini ada terkait dengan there's so much. Setelah di sini ada terkait tadi status. Oh, ada. Oke. Coba membedah, karena ini juga menggunakan bahasa Inggris yang serang Iran. Kalau dari judulnya kita bisa melihat siapa yang victims of the attacks. Bisa saya langsung saja menjawab supaya mempermudah. Ini adalah untuk part net virus. Ini menyerang korban adalah Iran. Ya, Iran. Oke. Para pakar mengatakan program virus sebenarnya sangat rumit Saya coba buat ini.
Oke, so this time is virus, iron. Selanjutnya, ini diyakini sebagai virus pertama yang dibuat dengan sasaran yang khusus itu seperti buat magnetisik, sasaran yang khusus itu. Ini industri ini masuk pada the target. Target is sasaran industri. Oke, jadi seperti infrastruktur yang ada. Dan untuk sistem targetnya, terus ini pernah diketahui bulan atau Juni lalu. Juni pada tahun 2010. Ini when ini pada saat Juni 2010 dengan seksama. Oke, ini coba dipelajari fakta bahwa begitu banyak virus ini ditemukan di Iran dibanding wilayah lain di dunia membuat kami berpikir bahwa virus ini memang dengan sengaja ditujukan untuk Iran. Saya rasa Iran ditujukan Iran karena di sini Iran memiliki yang namanya satu produksi minyak yang besar di Asia Timur Tengah, dan banyak mata uang tertinggi salah satunya ada di Iran. Dan ada sesuatu hal yang berharga bagi pembuat virus ini. Sejumlah kalangan berspekulasi bahwa virus ini mungkin dibuat untuk mengacaukan pusat pengelolaan. Dan tapi akhir pihak keamanan mengatakan saat ini belum cukup bukti untuk mengambil kesimpulan. Oke, paket yang jarang. It's the Stuxnet. Stuxnet pertama kali diketahui oleh satu perusahaan keamanan di Belarus, namun kepemilikan besar sudah beredar sejak tahun 2009. Oke. Sini juga ada when did attack happen with this network? Itu informasi baru lagi, tidak seperti virus komputer lain. Virus ini menyerang sistem yang tidak terkoneksi dengan internet karena alasan keamanan. Terus ini masuk ke mesin komputer dan sistem operasi Windows lewat stick memory USB. Oke. The technologies. Sini dia menggunakan virus ini masuk ke mesin web melalui stick memory USB. Biasa digunakan memindahkan data dari yang sudah terkenal. Jika virus ini masuk ke dalam komputer, gabung dalam jaringan internal suatu perusahaan, virus ini mencari konfigurasi khusus dari program komputer pengendali instruksi buatan. Cari konfigurasi. What technologies and tools were used in the attack. Kemudian di sini setelah dia melalui stick memori, dia mencari konfigurasi khusus dari program. Infrastruktur seperti industri yang ada tadi, buatan Siemens. Setelah berhasil membaca kode, ini bisa memprogram ulang. Oke. Itu kita bisa dapat di sini sistem target. Oke, dia di sini menargetkan program yang disebut PLC atau program level logic control. Oke. Jadi dia akan mengubah atau tadinya namanya dia masuk, kemudian dia mencoba mengcoding kembali program PLC tadi, programmable
logic control. Seperti itu. Oke. Di sini dia menghidupkan dan mematikan mesin, so monitor. Oke, that's the target. Ini mungkin seperti film apa namanya film yang itu. Ada sebuah film yang coba jelaskan para detektif, mungkin pendetektif, para pencuri-pencuri yang coba masuk ke dalam sebuah industri apa gitu, kemudian mesin pendingin daripada pengelola program-program yang ada di sana itu dimatikan melalui virus yang mereka suntikan ke dalam komputer perusahaan mereka. Target. Ya. Seperti ini. Jawaban. Next, ini semua sebelum operasi yang masuk program ini secara interaktif tidak berbahaya. Tetapi virus ini membuat banyak yang bertanya karena permintaan kode yang digunakan dan sebenarnya kalau dia mengubah kembali kode itu ada aman dan tidak aman, tergantung daripada, karena di sini tidak bersifat untuk mencuri. Ini motivasinya daripada ini, kalau saya lihat dan perhatikan ini, mereka hanya ingin menyerang dengan mengubah sistem yang ada dengan cara mengcoding. Mungkin bisa jadi pada akhirnya di sini dia karena coding itu sulit, maka dia minta bayaran untuk memperbaikinya dan seperti itu. Tapi saya rasa karena ini dengan alih-alih yang ada, semuanya seperti yang ada. Ini biaya yang besar. Ini outcome daripada teks ini adalah teruskan sistem yang ada. Akan sistem, kemudian perbaikan yang besar. Dan sekarang sebuah serangan sabotase terarah yang melibatkan pengetahuan di dalam. Lihat di sini para yang ada di dalam waktu penyerang sukses terbatas. Sistem saran mengatakan bahwa membuat komentar sebuah komentar yang ada saja. So ini sih tidak ada yang menyebabkan kerugian. Yang share dengan adanya problem tersebut, pusat nuklir tadi meledak ataupun lain, sebenarnya tidak ada. Ini maksudnya hanya mencoba untuk mengubah dari sistem keamanan daripada keamanan. Jadi seperti itu. Semuanya ada, what patience, when sudah, what is target, kapan attack ini terjadi, kemudian teknologi yang ada di sini,
Ini dia menggunakan statement apa ya? Kalau seperti itu sih. Udah SMS. Ya. Ya, saran khusus. Oke, demikian untuk khusus yang ketiga. Selanjutnya adalah terbesar. Wow, peretasan komputer terbesar. Sony. Batu baru. Batu. Kita lihat untuk Indonesia beritanya. Oh, kita lihat di sini berdasarkan daripada apa namanya? Ini yang ini kalau kita bisa victims of the Texas mereka Sony Company. Okay. Kalau sepekan November peretas, oh ini 2014, peretas memaksa Sony Pictures bertekuk lutut atas serangan ke sistem jaringan komputer mereka. Akhir yang terjadi pada kita lihat di sini akhir November 2014 kejadian pada Sony Pictures. Seru ya untuk melihat penyerangan ini terlihat banget. Ini terjadi pada 2014, jadi kita mengikuti live ini kan seperti ini. Terlalu banyak. Oke, mantap. Oke, di sini motivasi sini mulai cukup langsung saja copy dan paste. Ini malware memaksa ketika Bluetooth. That's the motivation. Ini motivation. Ini urusannya dengan komputer tumbang, membuat email karyawan tidak bisa diakses. Oke, email yang tidak bisa diakses. Ini adalah outputnya. Email karyawan. Ya, akses. Banyak film yang beredar secara ilegal ya. Oh wow. Sorry, sekali. Terus yang terjadi adalah film yang beredar.
legal di internet. Yang dokumen internal juga. Beda tempat. Wah. Data. Ini seperti mengancam kalau kita lihat. Yang mengancam ya. Peneliti keamanan cyber Indonesia menyebutkan rencana ini sebagai waduh. Kenapa kita? Jadi kan komputer Sony Consumer membuat ilmu karyawan. Peneliti keamanan cyber yang Sony Calypso. Wow, Calypso. Yang berkata protes telah mencuri data dan proses secara baik. Wow, sangat besar. Saya ini terbilang sangat dahsyat. BI hingga memperingatkan perusahaan lain atas. Wow, ini bocor, memalukan, bisa jadi. Informasi pribadi bekerja dengan pena dan kertas. Wow. Ya, walaupun sistemnya mereka terancam, mereka masih tidak berusaha untuk bekerja dengan pena dan kertas. Wow. Oke. Ini yang dilakukan tadi. Enak ini. Iya, data, pencurian bulan data. Pencurian mereka mencuri dan membobolkan. Mereka membobolkan itu dalam internet. Apakah bisa seperti ini? Ya, ini cukup menarik untuk kelihatan itu. Sistem yang mereka target itu adalah tadi kan tadi ini sistem manajemen mereka. Ya. Nah, seperti itu karena mereka ingin membuat Sony Pictures bertukuk baik. Nah, ini untuk adalah teknologi yang tools yang mereka gunakan. Dari disebutkan kayak yang
cuma punya lumayan berat ya untuk di sini lumayan berat untuk akses daripada studi ini. Coba kita akses slide. Nah, prioritas. Ini bisa cari. The text include listening text, backdoor. Oh, wow, banyak di sini. Ini lain mereka text tool gunakan dalam menarik. Listening, implant, backdoor, proxy tools. Soalnya seperti ini untuk tas 2 ini sudah saya buat tadi untuk penjelasan tentang security breach, sebuah tindakan malware tadi yang menggunakan merekam data credit card and debit card, target credit card breach, the stuckness virus, dan ini empat jenis daripada cyber attacks yang terjadi. Dan demikian untuk lab 2 ini.